Kota Probolinggo tahun 2021 ini kembali mendapat giliran menyajikan pementasan kesenian di Anjungan Jawa Timur Taman Mini Indonesia Indah atau TMII Jakarta. Namun karena masih dalam kondisi pandemi COVID-19, maka pementasan tersebut digelar secara virtual dari Gedung Kesenian Kota Probolinggo pada Minggu pagi 5 September 2021. Untuk pementasan virtual 5 September itu total ada 70 penari dan pemusik yang terlibat. Mereka adalah para pelajar dari tingkat SMP, SMA, dan mahasiswa. Para penari dan pemusik tersebut berasal dari gabungan Sanggar Bina Tari Bayu Kencana, Sanggar Mardi Budoyo, dan para pelajar SMP hasil seleksi. Sedangkan pengarah pementasan ini dipercayakan kepada pembina Sanggar BTBK Penny Priyono. Menurut Penny Priyono, untuk pementasan virtual ini Kota Probolinggo akan menyuguhkan 3 penampilan, yaitu tari kiprah lengger sebagai tarian selamat datang, lagu daerah Sekar Banyuangga, dan sajian inti berupa drama tari berjudul Pagebluk. Dalam sinopsisnya, drama tari Pagebluk bercerita tentang wabah penyakit yang melanda Kademangan pada tahun 1400. Wabah penyakit itu disebabkan oleh seorang kaya raya bernama Ki Sutapardolo yang menganut aliran sesat. Tetapi akhirnya wabah penyakit itu dapat diatasi oleh Syekh Maulana Malik Ibrahim dan santrinya Jalak Setro. Menurut Penny Priyono, tokoh dalam cerita yang diangkat menjadi drama tari Pagebluk ini ada yang bukan fiksi. Salah satunya adalah tokoh lokal yaitu Demang Kareng Kumancir yang disebutkan sebagai Demang pertama di Kademangan. Menurut salah satu orang tua di Kademangan dulu, terus diterima oleh Pak Kendarmawan. Pak Kendarmawan itu adiknya Pak Kendarji, almarhum kabeh. Itu datang tahun berapa itu Pak iki ana cerita Kademangan itu biyen Demang pertama itu zaman Majapahit itu jenenge Kareng Kumancir. Makanya daerah itu lembah selatan itu dinamakan Sumber Kareng. Nah, sumbernya kan sumber itu ya, kaitan-kaitannya. Tahun sakmun tak tulis sisan. Penny Priyono mengatakan acara keseluruhan pementasan ini akan memakan waktu 1 jam 30 menit. Durasi terbanyak diserap drama tari Pagebluk yang memakan waktu 44 menit. Sementara Kabid Budaya pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo, Sardi, menjelaskan, di masa pandemi ini delegasi kesenian Kota Probolinggo tidak bisa datang langsung ke TMII Jakarta. Jadi pementasan pun terpaksa digelar secara virtual dari Gedung Kesenian Kota Probolinggo. Menurut Sardi, pementasan digelar secara virtual dan tetap tanpa penonton. Yang hadir hanya yang berkepentingan seperti pelaku seni, tim TMI dari Jakarta, Satpol PP, Kominfo, dan 10 tamu undangan. Jadi untuk kegiatan yang TMII ini sebetulnya kan ini kegiatan rutinitas Mas. Jadi tiap tahun kan sudah terjadwal kan. Untuk daerah tiap kota itu kabupaten sudah terjadwal. Nah, Kota Probolinggo ini jadwalnya tanggal 5 September. Kemudian kami sudah koordinasi karena kondisi COVID seperti ini, kita kan kesana kan pasti pro-nya banyak. Jadi mungkin takut ada kendala apa, akhirnya kita adakan secara virtual seperti itu. Karena virtual tidak boleh ada penonton ya? Oke, otomatis begitu. Jadi nanti yang kita undang itu cuma UPD terkait, seperti Satpol PP, kemudian Disub, kemudian DKUPP, kemudian Kominfo, sama Bawasda, itu aja. Jadi tidak ada penonton lagi. Jadi biarpun virtual, ini sebetulnya persis seperti kegiatan yang tiap tahun kita laksanakan. Jadi tetap komando itu dari Jakarta. Jadi Jakarta tetap mengadakan kegiatan, baik itu sambutan, baik itu juga ada di sana ada perwakilan yang masyarakat Probolinggo yang ada di sana juga melakukan sambutan nanti. Kemudian ada juga tari-tarian dari sana. Kemudian pokoknya ada komando MC dari Jakarta seperti itu. Terus ini kontingen yang ditunjuk ini spesifik ke BTBK atau gabungan? Ini Mas Yudi, jadi prosesnya itu setelah kita terima dari surat jadwal itu ya, itu kan awal tahun sudah terima.
tiap-tiap daerah kabupaten kota. Kita langsung koordinasi sama ini. Jadi kemarin saya juga koordinasi ke kepala dinas bahwa begini aja enaknya itu kita ke sekolahan. Jadi waktu itu pertama kali itu kita kirim surat ke sekolah untuk mengirim peserta yang kira-kira punya bakat. Jadi tiap sekolah mengirim, kemudian ada latihan di situ beberapa bulan, baru kita seleksi. Setelah kita seleksi, kan sudah kelihatan yang kelihatannya bakatnya luwes, apa sudah bisa diikutkan di tim itu sudah kelihatan. Akhirnya ada sekitar 12 atau 15 itu yang masuk ke tim itu. Seperti itu. Kalau totalnya berapa pelajar? Totalnya kalau sama yang itu ya, yang gamelan itu juga itu sekitar 70-an. Jadi penari sama yang kru gamelan itu sekitar 70-an. Terus ini apakah tetap ada support anggaran dari pemerintah atau dari sanggar ini? Kita support dari pemerintah. Oke. Persis dengan tahun-tahun yang kemarin. Terus terakhir, apa ada pesan khusus ke pengisi acara bahwa ini temanya harus mengarah ke pandemi? Apa ada begitu? Bukan seperti itu. Ya, Pak. Jadi tema itu kita ngikuti situasi aja Mas. Jadi kita kan situasinya seperti ini. Akhirnya kita kemarin diskusi juga dengan Pak Pri itu. Sebenarnya ada beberapa alternatif kemarin itu. Akhirnya saya milih aja Pak Pri, terus Pak Goblok aja biar agak ngetren lah, agak cepet dikenal gitu Mas itu. Kalau temanya memang udah ditentukan ya. Kita diskusikan enaknya seperti apa yang kira-kira agak mudah dikenal sama masyarakat luas. Jadi nanti masyarakat bisa nonton lewat streaming YouTube ya? Iya, lewat mulai YouTube, jam ya. berapa Pak yang tepat? Kalau acaranya mulainya jam 10. Ya. Jadi jam 10 dari Jakarta sudah mulai pembukaan, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya dan selanjutnya gitu. Jam 10 sudah dimulai. Nah, warga Kota Probolinggo tetap dapat menyaksikan pementasan ini pada Minggu pagi 5 September 2021. Pentas ini disiarkan secara live melalui Zoom Meeting dan YouTube mulai pukul 10.30. Jika tertarik menonton melalui Zoom Meeting bisa masuk melalui ID 521 938 7382 dan passcode ANJ Jatim. Bila berminat penonton lewat YouTube bisa mengakses channel Anjungan Jawa Timur. Laporan Tata, Salsa, Ayu, dan Brian Tada Today TV.